Baik pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM dan MTA FM dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita untuk program Risalah Mudzakarah bersama Ustadz Dwi Wuryanto. Baik Ustadz, kelihatannya sudah ada yang bergabung di line phone. Kami sapa 0271661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari siapa di mana Ibu? Dari Kuatan di Tuban. Silahkan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, apakah cecak itu termasuk najis Ustaz kalau menginjak makanan kita? Iya, iya. Ya, kemudian Ibu, ada lagi? Itu tapi dibuang, terus yang menginjakkan semuanya dibuang. Oh begitu. Baik, iya. Termasuk Ustaz. Apakah ada hadis? Mohon maaf Ibu, ini suaranya terputus-putus. Mungkin bisa bergeser sedikit Ibu? Iya. Ya. Cecak apalagi? Tadi tentang cecak itu. Iya, sudah. Iya. Yang pertama Apalagi? sudah tertangkap. Kemudian yang kedua Ibu? Iya, yang kedua, apakah ada ayat atau hadis yang menerangkan tentang itu loh Ustaz, Nabi Muhammad dikejar orang-orang kafir, lalu Nabi Muhammad bersembunyi di goa dan di pintu goa dilindungi sarang laba-laba. Laba-laba, baik. Lalu orang-orang kafir kebingungan, lalu ada cecak Baik. yang manggung gitu loh, Cak. Apa? Cek-cek gitu loh. Ya. Menurut cerita orang Jawa itu pitek gitu loh, Ustaz. Baik. Ya. Iya. Apakah itu benar? Ya. Baik. Itu Ibu. Terus, Ya. Demikian ya Ibu Atun ya, 2 pertanyaan saja. enggak, apakah membunuh cecak itu dapat pahala? Itu ada baiklah. benarnya atau enggak itu gitu? Ya, ya. 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 Terima kasih, Terima Ustaz. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Atun di Tuban, Ustaz. Jogja apa Tuban? Tuban. Oh ya, monggo di mana saja lah. Iya. Cecak itu tidak najis ya. Dilihat saja kan tempatnya di tempat-tempat bersih, di atas-atas, tidak pernah nginjek tanah, Iya. apalagi nginjek kotoran. Jadi misalkan ada nasi, ada kue, ada makanan yang diinjek cecak, dimakan cecak, dicuri cecak, dimakan dikit-dikit itu, kalau tahu dan tidak merasa jijik ya boleh dimakan. Tapi kalau merasa jijik karena jijik itu aja ya boleh diambil, dibuang, ya kena itu aja. Tapi tidak mengapa, tidak najis, dipegang tidak apa-apa, dibunuh boleh. Ya, bahkan itu ada hadisnya, membunuh cecak dengan sekali pukul ada pahalanya sekian, kalau 2 kali pukul pahalanya berkurang dari itu. Itu memang ada hadisnya. Ya, silahkan kalau mau berburu cecak ya boleh, tidak dosa. Nanti kasihkan ayam atau kucing biasanya. Iya. Kemudian tentang Ayat atau hadis ketika Nabi oh iya, dikejar di apa dalam ada yang urusannya cecak dengan Nabi ketika dikejar orang-orang kafir masuk gua, itu betul memang ya, tapi tidak ada kaitannya dengan cecak. Tidak ada. Jadi Nabi dan Abu Bakar itu sembunyi di gua Thur. Ya, kemudian orang-orang kafir, orang musyrik Quraisy mengejar, dan oleh Allah diperintahkan laba-laba untuk membuat sarang di depan pintu gua, sehingga orang yang melihat tidak mungkin dimasuki orang karena sudah ada sarang laba-laba di depan pintu. Maka akhirnya orang-orang kafir tidak jadi masuk, padahal Nabi ada di dalamnya. Itulah Allah kalau ingin menolong hambanya sesuai dengan apa yang digandaki oleh Allah. Caranya terserah Allah. Dengan mudah, dengan cepat, laba-laba membuat sarang di depan pintu gua. Yang dikatakan orang Jawa ada cecak cek micek-micekkan orang kafir itu tidak ada itu. Tidak ada cerita semacam itu. Itu mungkin hanya otak-atik gatuknya orang-orang Jawa yang sok tahu aja. Demikian Ibu Atun, mudah-mudahan bisa dimengerti. Baik, demikian untuk Ibu Atun. Terima kasih kebersamaannya. Kemudian kembali kami sapa 0271661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak siapa di mana Pak? Dengan Bapak Banteng ini Pak. Ini kebetulan pada di Semarang, ini kebetulan Pak di Solo ini Pak. Oh baik, silakan. Ya. Mau tanya ada Ustaz ya. Baik, silakan dengan Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mau menanyakan ini Ustaz masalah
bersuci. Kalau pas kita buang air itu loh, Ustaz. Ya. Buang air besar atau kecil, biasanya kalau di hotel-hotel itu kebanyakan nggak ada airnya. Ya. Jadi air itu cuma untuk menyiram aja. Ya. Ya. Dan untuk membersihkannya cuma disediakan tisu, Ustaz. Tisu ya. Yes. Nah itu tisu itu apakah untuk bisa kalau kita terus habis itu sholat apa itu masih kita sudah termasuk membersihkan atau belum, Ustaz? Baik. Iya. Pertanyaan saya, Iya. saya cukupkan itu, Ustaz. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih, Ustaz, atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Banteng tadi. Iya, Wah, betul. bagus sekali namanya, Masya Allah. Inilah Bapak Banteng ya, yang para pendengar, para pemirsa, kaum muslimat rahimakumullah. Orang-orang yang konon mendabik dirinya sebagai seorang modern. Ya, ini perbuatan-perbuatan membersihkan kotoran dengan cara-cara itu ada cara-cara primitif nenek moyang kita dulu. Ya. Itu cara-cara primitif tapi masih dipertahankan oleh orang yang konon modern, yang sekarang kehidupannya dari hotel ke hotel, tapi mereka tidak bisa cebok dengan cara yang baik, yang benar-benar bersih. Istilahnya apa tuh bersih itu? Bersih, yang bersih betul istilahnya apa? Steril. Katakan steril. Iya. Steril. Steril. Dan alat pembersih yang paling baik menurut kesehatan adalah air. Ya, maka hanya dalam keadaan terpaksa, kalau tidak ada air sajalah seorang boleh bersuci dengan cara-cara itu. Kalau Islam di zaman Rasulullah SAW sering bepergian keluar daerah di tempat-tempat yang memang tidak ada air, boleh bersuci dengan batu. Oh, iya. Dengan batu. 3 paling tidak 3. Nah, maka sekarang kalau orang katanya modern, bisa naik bulan, mungkin profesor-profesor kok cuma cebok dengan cara gitu, apa kira-kira kira-kira bersih gitu loh. Inilah orang-orang yang berpikirnya yang terbalik-balik, nggak mudengke kalau orang Jawa itu. Maka kita sebagai seorang Muslim, seorang Islam yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita diutus seorang Rasul yang mulia, yang menyempurnakan, yang memberikan pelajaran, ajaran-ajaran yang sempurna. Urusan-urusan yang paling kecil sampai urusan-urusan yang paling besar. Sampai urusan buang air besar, buang air kecil, bagaimana cara menyucinya, bersucinya, itu diajarkan oleh Islam. Tidak ada agama selain Islam yang mengajarkan semacam itu. Ya. Maka karena saya belum pernah masuk hotel yang seperti itu, ya saya tidak, andaikan ketemu dengan hotel yang seperti itu, saya akan tetap mencari air sekalipun sudah pakai tisu. Apakah kira-kira kita tidak ingat terus ketika sholat? Ya padahal di situ selain di toilet yang untuk buang air tadi, mesti ada untuk mandi. Yeah. Ya sudah, misalkan di situ langsung nanti masuk kamar mandi, dibersihkan di situ tempat bekas buang keluarnya tadi. Insya Allah akan lebih suci dan lebih menenteramkan hati sebagai seorang Muslim. Maka jangan silau dengan orang-orang yang katanya modern, tapi cebok aja nggak bisa, bersihkan buang air aja nggak bisa. Begitu, maaf Pak Banteng, ya mudah-mudahan bisa difahami. Ya Ustadz, kalau tadi Nabi menggunakan batu tadi itu dalam kondisi yang sudah sangat... Ya memang di perjalanan, di musafir, di padang pasir tidak ada air. Kalau ada air mesti pakai air. Iya. Oh iya, baik. Kemudian kami sapa yang ada di SMS nih Ustadz, 081-393-809.000 dari Mbak Lili yang ada di Gombong. Setiap habis wudhu saya seperti keluar sesuatu dari kemaluan dan kadang seperti kentut tapi tidak terasa kentut, begitu Ustadz. Bagaimana? Alhamdulillah. Ini pertanyaan ini insya Allah akan kita jelaskan secara detail Rabu yang akan datang, tapi secara garis besar saja saya sampaikan tidak mengapa. Jadi kadang-kadang kita seperti kentut tapi kok tidak. Kentut enggak. Ragu-ragu. Ya. Maka kadang-kadang ini dialami oleh setiap orang. Hal-hal semacam ini memang ada. Jadi kalau jalan keluarnya, kalau tidak terdengar suara dan tidak berbau, maka tidak mengapa. Jadi untuk meyakinkan itu, dak ma yaribuka ila ma yarib. Tinggalkan yang meragukan kamu, ambil yang tidak meragukan. Maka Rasulullah memberikan jalan keluar. Kalau tidak dengar suara, tidak ada bau, ya enggak. Kita lanjut saja. Dan insya Allah akan kita
jelaskan secara detail dengan dalil-dalilnya pada kesempatan yang akan datang. Baik, kemudian di SMS berikutnya Ustadz, kalau wudhu itu di sela-sela wudhu sambil berdoa itu boleh atau tidak? Misalkan berkumur sambil mengucapkan, ya Allah berilah aku air minum dari telaganya Nabi yang tidak akan haus selamanya. Ya, saya enggak bisa itu. Kalau berkumur sambil berdoa enggak bisa. Caranya gimana? Mesti airnya habis, ketelen. Iya. Ya kan? Susah. Ya, berkumur sambil berdoa. Apa bisa enggak? Ya, mungkin maksudnya di sela-sela itu doa dalam hati. Atau dalam hati, atau mungkin sebelum berkumur dilepas dulu kemudian berdoa. Tapi enggak ada orang yang bisa berkumur dengan berdoa. Mesti ketelen airnya. Iya. Ya. Bapak penanya, yang semacam itu saya belum mendapatkan dalil keterangan dari Rasulullah, hadis-hadis dalam hadis-hadisnya. Baik. Jadi tentang wudhu, ya sudah apa yang kita kerjakan dengan bismillah dengan di awal bismillah, kemudian mengerjakan sesuai dengan urutan-urutan kita melaksanakan wudhu. Di sela-sela ini ada doa, ini ada doa, ini ada doa ini begini. Itu saya belum pernah mendapatkan tuntunannya, dalilnya. Sehingga seorang tidak akan jadi sholat, mau wudhu saja doanya banyak sekali. Mau nyuci tangan doa, mau berkumur doa, mau ngusap wajah, nyuci muka doa, ngusap tangan doa, susah ngapalin doa. Akhirnya nggak jadi wudhu, nggak jadi sholat, males. Sulit sekali agama Islam itu. Karena rangkaiannya seperti itu. Ya kan. Ya. Kalau hal-hal yang sulit itu mesti bukan dari agama, mesti bukan dari Rasulullah, itu aja. Dan agama kita menuntunkan yang mudah-mudah saja kok. Yang mudah-mudah dilakukan oleh umatnya, oleh pemeluknya. Ya. Maka kalau sulit, ingat. Yakin bahwa itu bukan ajaran yang sebenarnya. Baik. Demikian yang ada di SMS, ini kebetulan tidak ada namanya. Kemudian kami sapa yang ada di line phone kembali 0271 661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak siapa di mana, Pak? Pak Eko Semarang, Pak. Pak Eko di Semarang, silakan. Iya, ini mau tanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, umumnya kan di kota itu kan sumur-sumur di sepakai ember kecil yang dilubangi itu. Iya. Apa memang seperti itu? Atau seandainya itu ada ember kecil tanpa dilubangi, kita wudhu dengan istilah Jawa dicawuhi itu. Iya. Apa boleh? Iya. Baik. Seandainya sisa, apakah bisa digunakan untuk orang lain untuk wudhu? Iya. Ya. Ya gitu. Begitu. Atas penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, wabarakatuh. Pak Eko ya. Bagus. Di Semarang. Pak Eko mungkin tidak mengikuti beberapa waktu yang lalu, belum mengikuti Pak Eko ya. Jadi begini Pak Eko, itulah apa yang selama ini kita dapatkan dari guru-guru kita, semua mengajarkan seperti itu. Jadi air kita itu tidak boleh memasukkan tangan kita pada bejana yang ada airnya, kalau airnya itu cuma satu ember. Sedangkan Rasulullah SAW benar-benar mencontohkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu. Beliau memasukkan air dalam bejana, yang mana Rasulullah itu dalam berwudu tidak sebanyak air di tempat kita, hanya kira-kira satu mut, sedikit sekali memasukkan air tangan ke air. Dengan demikian bejana yang tempat air itu tentu permukaannya lebar sehingga bisa dimasuki dengan air, dengan tangan. Ya coba insya Allah. Jadi caranya, misalkan dengan gayung yang kita miliki rata-rata 1 liter lebih ya, gayung untuk mandi itu. Itu sebelum kita masukkan tangan kita ke tempat itu, kita tuang dulu. Tangan kanan, tangan kiri kita bersihkan. Barulah ketika tangan kita ini bersih, kita masukkan kedua tangan kita atau satu tangan kita untuk mencau air, menciduk air dengan satu tangan kita. Dan itu seandainya satu ember masih tersisa, boleh dipakai orang yang lain. Nah, ketika kita kecil dulu, kita dapatkan hadis mustakmal. Apa kok hadis air mustakmal? Air yang sudah dipakai yang sudah digunakan tidak sah untuk bersuci. Itu pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dulu waktu kita kecil. Ya sama Pak. Tapi ternyata Rasulullah SAW jelas-jelas menuntunkan yang seperti itu. Jadi boleh kita memasukkan tangan kita ke air, tapi dengan catatan sebelumnya tangan kita sudah kita bersihkan lebih dahulu. Ini sesuai dengan juga syarat-syarat kesehatan secara umum. Maka karena pengertian yang sempit yang selama ini kita terima,
maka ember-ember yang kita miliki yang sudah baru, beli baru, bagus, tidak cacat, kita lubangi. Ya, hanya untuk mendapatkan biar ember tersebut berfungsi sebagai padasan atau keran, sehingga tidak memasukkan tangan ke dalam ember tadi. Baik. Demikian Bapak, mudah-mudahan bisa difahami dan saya anjurkan, saya sarankan untuk senantiasa mengikuti siaran kita ini setiap Rabu sore dan akan berkesinambungan. Baik. Demikian Bapak, mudah-mudahan bisa difahami. Baik Pak Eko di Semarang, terima kasih kebersamaannya dan nampaknya Pak Eko sebagai penanya terakhir Ustadz untuk kesempatan sore hari ini. Barangkali sebagai penutup singkat Ustadz, monggo untuk kami semuanya. Alhamdulillah para pendengar, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Waktu ternyata cukup sempit untuk berbincang-bincang lebih panjang lagi. Tapi saya berharap Rabu mendatang kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan apa-apa yang telah kita bicarakan yang baru sekelumit tadi, sesuatu yang kadang-kadang dianggap sepele oleh kita umat Islam, tapi ternyata itu adalah sesuatu yang sangat penting yang harus difahami oleh kita umat Islam yang ingin beribadah. Aku lo kalau ada fastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih untuk Ustadz Dwi Wuryanto yang sudah membersamai kita semuanya, dan pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM dan MTA FM dimanapun Anda berada. Demikian kebersamaan kita dengan Ustadz Dwi Wuryanto untuk program Risalah Mudzakarah edisi Rabu 2 April 2014 atau yang bertepatan dengan 2 Jumadil Tsani 1435 Hijriah. Kami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.